Tapi kalau skripsi ya itu kan sangat personal dan itu level yang paling rendah lah. Rendah. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara individual. Kalau orang nggak bisa menyelesaikan skripsi, ya orang tersebut sebenarnya nggak layak dapat pekerjaan dengan level sarjana. Oke, kita mulai ya Pak. Buat teman-teman yang nonton YouTube ini, pertama selamat pagi. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kang Mas Waludin Marwan. Biasanya teman-teman sih panggilnya Mas Lulu, tapi saya karena sudah di awal terlanjur panggil Pak, saya terusin sampai sekarang. Jadi saat ini kalau saya yang banyak look up sama Mas Lulu adalah sekarang lagi berjuang untuk bangun satu taraf hukum namanya Hello. Dari situ juga kita terinspirasi untuk membuat platform menulis ini namanya Tulisin. Jadi nanti di Tulisin ini kita akan mempertemukan orang-orang yang butuh tulisan sama orang-orang yang bisa menulis. Salah satunya nanti harapannya Mas Lulu bisa aktif di dalamnya. Oke, kita mulai ya Mas. Yap. Kita lagi riset kecil-kecilan nih Mas. Ternyata kita menemukan kalau ternyata orang yang suka menulis ketika umurnya sudah dewasa gitu, sudah mendalami soal tulis menulis, punya background yang melatar belakangi waktu kecil gitu. Jadi pengen tahu dari kecil Mas Lulu ada pengaruh dari orang tua kah, dari teman atau dari lingkungan sampai akhirnya suka menulis? Iya. Saya sebenarnya bukan lahir dari keluarga yang cendekia atau intelektual gitu ya. Sehingga saya mencari imajinasi dan info tersendiri gitu saat kecil. Jadi suka mengarang cerita gitu. Jadi kalau ada pelajaran mengarang itu saya paling suka. Oke. Menggambar, main musik. Jadi walaupun sebenarnya saya waktu itu kurang suka membaca buku, jadi aneh. Suka mengarang tapi memang literasi di keluarga saya kurang begitu kuat, kecuali ilmu-ilmu agama gitu. Jadi saya dilahirkan dari background keluarga yang taat beragama gitu ya. Tapi di sisi lain saya suka eksplorasi gitu. Oke. Dulu sekolah itu di mana Mas? Lihat dari SD ya? Iya, saya sekolah di Jepara semuanya. SD, SMP, SMA semuanya di Jepara. Dan di negeri semua. Oke. Berarti nulis pertama kali itu pas kapan di Jeparanya? SD, SMP, SMA? Sebenarnya saya kalau menulis yang serius itu mulainya malah justru saat saya S2 gitu. Jadi cukup telat kan. Oke. Walaupun kalau mulai start menulis ya waktu mahasiswa udah mulai mengikuti lomba karya tulis gitu. Cuman ya memalukan gitu kalau saya baca atau mengingat tulisan-tulisan saya waktu sekolah gitu. Oke. Tapi akhirnya pertama kali mulai menulis itu sejak kapan Mas? Kalau kemarin kan ngobrol sama Ate itu mulai dari SD kelas 6. Dia menulis pertama kali tentang UFO. Terus Mbak Marlis mulai menulis di diary itu kelas ya pergeseran SD ke SMP juga gitu. Kalau Mas Lulu? Saya kalau menulis biasa ya mungkin dari
kecil ya, cuma saya nggak ingat persisnya kapan. Mhm. Cuman passion menulis itu lahir sejak saya S2 gitu. Oh, oke. Jadi S2, jadi cukup telat sebenarnya. S2 saya suka filsafat. Nah, terus saya baca buku banyak filsafat. Nah, aku nggak tahu. Terus habis itu ini mulai menuliskan buku. Buku pertama teori hukum postmodern. Itu pas tahun kapan, Pak? 2009 kalau nggak salah. Oh, oke. Itu buku pertama. Buku pertama itu. Oke. Dari menulis buku tahun 2009, tapi benar-benar serius menulis pas S2 tuh kenapa, Pak, akhirnya? Oke, benar-benar passion menulis tuh kenapa? Jadi saya S2 itu buku pertama itu. Oh. Di 2009, terbitnya 2010. Jadi mulai saya tahun 2009 itu, terbitnya kalau nggak salah tahun 2010. Itu jadi kalau di hitung itu karir penulisan saya baru 10 tahun gitu. Jadi cukup telat sebenarnya dari sebagai seorang penulis ya. Tapi kalau misalnya boleh saya pernah dulu itu sampai mengajukan permohonan ke kecamatan saat ngurus KTP itu. Profesi saya sebagai penulis. Sukanya untuk menulis, walaupun saat ini sebenarnya era penulisan panjang itu udah tinggalan zaman ya, dan cenderung tinggalkan itu, sehingga harus berpikir bagaimana menulis pendek, renyah gitu. Ya apalagi di era media sekarang ya. Iya. Orang tuh pengen butuh informasi singkat, tahu intinya udah cukup gitu. Iya. Walaupun saya sedang menyiapkan buku juga, udah jadi. Iya. Jadi tinggal diterbitkan. Nah, saya mau menyiapkan untuk diterbitkan. Oke. Sebelum kita maju terlalu jauh, kita balik ke awal lagi, Pak. Oke. Pertama kali menulis nggak ingat prosesnya kapan gitu, tapi akhirnya pertama kali tertarik sama menulis kali kan katanya buat imajinasi gitu. Tulisan pertama yang dibuat itu tentang apa? Dulu ya. Saya suka mengarang. Hasil karangan saya nggak ingat sayangnya. Yang terekam dalam memori saya itu saat saya menulis filsafat ya. Jadi saya benar-benar menikmati saat itu. Jadi dosen filsafat saya yang mengajarkan saya filsafat, Dr. Indah. Ibu Indah. Dari Utari, yang membentuk karakter tulisan saya yang pertama. Jadi tulisan saya saat skripsi itu adalah gaya penulisannya Bu Indah gitu. Oke. Saya baca banyak tulisan beliau dan bekerja bersama beliau juga, melakukan penelitian, dan dari sana kalau boleh saya sebut beliau adalah ibu ideologi saya yang pertama. Jadi kalau saya punya ibu biologis itu, Bu Indah itu adalah ibu ideologi saya.
Oke. Kenapa sampai bisa sebut segitunya, Pak? Emang pengaruhnya sebesar apa? Eh, karena dari beliau itulah saya membaca buku filsafat, terus saya mulai mengenal membedah sebuah kasus, membuat angle yang bagus, dan beberapa karya tulis yang lolos sampai PIMNAS dan beberapa kali juara itu, serta penelitian-penelitian hibah yang saya tembus itu berkat dari bantuan beliau gitu. Oh, oke. Jadi hubungan antara dosen sama mahasiswa dulu itu begitu dekat ya. Yang sekarang memang gap antara dosen sama mahasiswa masih sangat jauh. Ini mahasiswa punya dunianya sendiri, begitu juga dengan dosen. Dan Bu Indah dulu itu kalau disandingkan antara tulisan saya sama tulisan Bu Indah, itu nyaris sama gitu. Oh, jadi kalau orang baca dua tulisan misalnya, orang bisa berasumsi ini penulisnya sama gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Tapi itu perasaan saya, mungkin orang lain akan. Oke. Ngomong-ngomong soal tulis menulis tadi, keuntungan apa sih yang sudah Mas Lulu dapat dari tulis menulis gitu? Iya. Kalau boleh dikatakan menulis itu menurut saya sebagai sebuah iman gitu ya. Wow, oke. Kenapa? Jadi orang menjadi masa sejarah, masa prasejarah menuju masa sejarah. Itu kan saat manusia mengenal tulisan, ada prasasti. Terus kemudian wahyu diturunkan dari Tuhan ke manusia, ke Nabi, ke Rasul, itu melalui tulisan. Iya. Kita nggak bisa merdeka tanpa tulisan, proklamasi. Jadi tulisan itu adalah satu yang sakral sebenarnya. Bahkan di zaman dulu sampai sekarang, tulisan itu adalah simbol dari keterpelajaran seseorang. Kalau dia maki-maki terus di Facebook, wah udah diciduk sama Bareskrim kan. Tapi orang yang cerdas, dia akan menulis kritik dengan santun, akademik, terkesan objektif. Ya padahal sebenarnya sama aja. Tapi itu adalah keuntungan bagi seorang penulis itu, punya modal sosial yang besar gitu. Bahkan Daniel Dagide itu pernah menulis sebuah buku tentang cendekiawan dan kekuasaan Orde Baru. Dia menggunakan teorinya Foucault. Michel Foucault itu filosof dari Prancis yang mengatakan kekuasaan sesungguhnya itu bukan harta, bukan tahta, tapi pengetahuan. Itulah mengapa intelektual yang nggak punya basis massa itu bisa dekat sama kekuasaan, karena dia punya kekuatan. Dan kekuatannya itu malah jauh melebihi dari basis massa. Dia punya pengetahuan, dia punya kekuatan, dia punya tulisan. Dan Foucault juga mengatakan dulu orang itu menguasai orang lain dengan cara merantai. Budak-budaknya dirantai, diborgol gitu kan. Tapi hari ini enggak. Orang-orang itu dikuasai dengan rantai pengetahuan gitu. Sehingga PNS golongan 3A harus tunduk kepada PNS yang golongan 4E. Itu adalah rantai pengetahuan, mistifikasi atau mitos yang dibangun dari tulisan. Wow. Ini kita ngomongin tulisan dan masuk ke filsafatnya nih. Oke. Kan sekarang
sudah selesai pendidikannya sampai tingkat S3 kan Pak? Nah, Bisa nggak sih saya ngambil kesimpulan dari obrolan kita yang baru singkat ini, Bapak bisa sampai lulus Utrecht Belanda S3 pengaruh kuat dari menulis? saya sampai bisa mengatakan kalau misalnya saya bukan penulis gitu, saya akan susah untuk menyelesaikan disertasi saya. Jadi disertasi saya itu adalah salah satu akumulasi atau terbantu dari latihan saya menulis gitu. Jadi tanpa saya sering menulis gitu, disertasi saya itu susah bisa sampai akhir gitu. Jadi ya menulis menurut saya adalah kunci gitu. Jadi kita mau punya pekerjaan, kita buat proposal gitu kan. Yeah. Dan menyelesaikan pekerjaan, kita bikin laporan, dan semuanya itu tulisan. Nah, kalau orang itu suka baca proposal kita, suka baca laporan kita, lalu kita akan dapat banyak pekerjaan. Sesimpel itu. Kalau itu ya dari aspek praktis dan teknis ya. Tadi kan aspek filosofis. Ya. Oke. Kita pertanyaannya agak dikendorin dulu Pak, biar nggak terlalu tegang. Oke. Nama lengkapnya kan saya riset nih Pak, Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA. MA itu apa Pak? Kalau diledekin orang itu namanya master agama, jadi ya panggil ustadz gitu. Iya, oke. Nah, tapi sebenarnya itu master of art. Master of Art. Ya, saya S2-nya di Spanyol, mengambil jurusan sosiologi hukum. Jadi nama institutnya itu The International Institute for Sociology of Law. Itu di University of the Basque Country di Spanyol. Nah, saya dapat MA dari sana. Ya untung nggak LLM kan. Apalagi itu? LLM itu nanti udah SH pakai LLM. Kalau diperpanjang jadinya susah hidup, lama-lama mati. bisa. Digelar di luar negeri untuk hukum itu kan Lex Legi Master LLM. Udah SH panjangannya susah hidup kan, SH. Lama-lama mati. Berarti PhD-nya itu nggak ada Pak? Atau langsung tergantikan oleh dokter? Ya di Belanda itu sebenarnya doktor yang ofisial. Jadi saya sering juga dikenal sebagai, oh kamu dokter lulusan mana? Jayabaya atau Borobudur gitu. Jadi sama aja seperti dokter dalam negeri, kampus swasta gitu. Tanpa bermaksud untuk merendahkan kampus-kampus itu ya, tapi paling nggak ada kesan kok nggak PhD gitu. Walaupun beberapa kawan saya itu juga sering pakai PhD gitu timbang dokter, supaya membedakan beliau itu lulusan PhD. Kadang saya juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk keperluan itu saya pakai PhD supaya diketahui dokter lulusan luar negeri gitu. Oke. Tergantung kepentingan lah ya. Kepentingan dan konteks ya. Oke. Terus sekarang saya baca biografinya sejauh ini adalah fokus pada cyber law, terus cyber security law sama perlindungan data gitu. Kenapa akhirnya fokus ke situ, Pak? Ya, menurut saya ke depan ini semuanya serba digital ya. Memang nggak begitu seksi dari sisi akademik. Begitu juga dengan profesional. Karena secara akademik jarang juga dosen yang menggeluti cyber law, ketimbang hukum perdata atau hukum pidana atau HTN gitu. Terus secara profesional sebenarnya startup digital itu lebih
suka efisiensi sehingga memaksimalkan peran dari Teknologi. employee untuk menghandle isu-isu cyber law atau cyber crime, cyber security, data protection. Jadi sebenarnya ini juga salah satu investasi, dan menurut saya suka filsafat gitu. Dan cyber law itu aspek yang cukup teknis. Jadi saya ingin mempelajari aspek yang paling teknis untuk bisa mengimajinasikan bagaimana kerangka filsafatnya gitu. Oh, oke. Iya. Sejauh ini kerangka filsafatnya cyber law itu gimana, Pak? Jadi saya memiliki kesan bahwa dunia cyber itu dunia yang perbedaan semakin menipis antara mana yang real dan mana yang imajinatif. Dulu kita melihat gadget itu hal yang imajinatif. Dulu kita melihat Zoom meeting seperti ini hanya di James Bond, nggak akan mungkin terjadi. Ya kan? Iya. Tapi sekarang terjadi. Nah, ke depan misalnya dengan teknologi kita nggak mau bayangkan manusia bisa hidup selamanya gitu ya. Tapi bisa juga 10-20 tahun yang akan datang harapan itu bisa terwujud. Jadi imajinasi melalui teknologi itu serba mungkin. Bahkan dulu itu kan ada perdebatan apakah benar Amerika itu sudah sampai benar di bulan gitu kan dengan Apollo. Apakah itu jangan-jangan studio saja gitu. Iya, ada teori konspirasi itu. Ya, dengan teknologi ya bukan tidak mungkin ya. Kita udah punya drone, kita bisa tinggal di bulan atau tinggal di Mars. Dulu kita juga nggak membayangkan profesi YouTuber itu bisa kaya raya. Benar. Sekarang sekarang orang ber-YouTube ya terus ya. Ya, tapi itu juga jadi bentuk aktualisasi dari tulisan sih, Pak. Kalau dulu tulisan jadi sebuah konten yang merekam sejarah, kalau sekarang tulisan itu bisa berubah bentuk dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Nah, itu transformasi yang perlu disadari dan diikuti gitu. Orang sekarang jauh lebih cerdas. Anak-anak milenial sekarang itu tidak bisa didikte karena mereka juga punya source of information yang sangat besar. Ketika saya sebagai seorang dosen, saya bukan hendak menggurui kepada mahasiswa-mahasiswa saya karena mereka sebenarnya punya pengetahuan yang luar biasa besar. Mereka punya Twitter yang lebih update, mereka punya YouTube yang bisa menonton semua mata kuliah, mata pelajaran yang ada. Jadi kalau seandainya kita mendikte mereka, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin hari ini. Karena di antara informasi itu sudah sedemikian kuatnya gitu. Yang terjadi sekarang ini adalah dosen seharusnya menjadi teman berpikir bagi mahasiswa. Dan kalau kembali ke menulis, tulisan itu memang semuanya akan menjadi atau berasal dari teks ya. Iya. Kita baca di website tulisan itu sebenarnya kan kode kan. Iya. Jadi software yang ditulis oleh seorang engineer yang kemudian terotomatisasi. Jadi kalau seandainya dibedah lagi, huruf sama angka itu juga adalah sebuah algoritma, sebuah kode yang tersusun rapi gitu.
Sehingga benar bahwa video, gambar itu berawal dari tulisan, dan ketika kita ngedit lagi itu akan menjadi tulisan baru. Dan itu adalah sebuah teks juga. Dulu kan ada adagium dari Pram. Nyai Ontosoro mengatakan bahwa Pram Mingke, sosok di bumi manusia, itu harus menulis karena dia percaya bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu. Yeah. Tapi sekarang dunianya berubah. Mungkin Nyai Ontosoro akan menasihati Mingke, kamu harus main YouTube gitu. Di YouTube itu akan abadi gitu kan. Level komedinya berkelas ya. Premisnya masuk dari Pramudia Tatur dulu. Oke. Itu aktualisasi inilah. Aktualisasi bumi manusia di masa digital. Iya. Oke. Menurut Mas Lulu, apa sih ruginya kalau orang nggak nulis? Kata Nyai Ontosoro gitu, dia bilang sepandai-pandainya kamu, secerdas-cerdasnya kamu, jika kamu tidak menulis maka kamu akan hilang di telan sejarah dan waktu gitu. Jadi orang itu akan hilang. Jadi orang yang eksis itu yang main TikTok sekarang. Kalau dia nggak main TikTok kan nggak bakal dikenal. Iya. Walaupun sebenarnya ada perdebatan lain soal imperialisme digital. Wah, ini bahasan yang berat kalau itu. Nggak apa-apa, masuk aja Pak. Di data pribadi kita dikolek oleh perusahaan raksasa digital, kemudian dikomodifikasi, yang bisa jadi tanpa persetujuan atau persetujuannya itu ditaruh sangat detail sehingga kita nggak membacanya. Jadi kita seperti pekerja lepas, pekerja sukarela untuk mesin-mesin itu misalnya. Walaupun sebenarnya orang juga bisa jadi viral, bisa dapat duit, bisa terkenal lewat situ. Jadi orang yang nggak main sosial media adalah orang yang bebas, ada yang mengatakan gitu, karena dia tidak teridentifikasi. Orang mau tracking susah. Tapi kalau orang yang terkenal gitu kan, trackingnya mudah banget, apalagi yang sering muncul di sosial media gitu kan. Iya. Kalau ada orang mau nyalon komisi negara atau lembaga negara itu biasanya kan tracking. Pertama itu adalah di sosial media, internet ya, bagaimana perilaku dia. Kalau seandainya dia sering pesta pora gitu kan, bagaimana mau menjadi pejabat negara gitu, karena perilakunya kurang begitu saja misalnya. Oke. Sejauh ini dari banyak tulisan yang Mas Lulu udah tulis, tulisan mana yang menurut Mas yang paling bagus gitu, yang paling Mas sukai? Saya itu punya kayak mungkin penyakit ya. Kalau udah menulis, lalu kemudian saya endapkan 1-2 minggu, itu saya merasa tulisan saya itu jelek gitu. Kalau saya tulis, saya baca hari itu ya. Jadi saya merasa nggak ada tulisan saya yang bagus gitu. Karena cita rasa hari ini yang sangat berbeda. Jadi semakin lama saya merasa semakin jelek tulisan saya. Misalnya saya membaca tulisan saya S1, wah busuk. Iya, saya baca tulisan saya S1 itu mungkin kalau saya jadi dosennya waktu itu nggak lulus. Ya udah nggak lulus, saya bakar itu tong sampah ya.
Berarti Mas Lulu tuh kalau sekarang meriksa tulisan mahasiswa tuh gimana sih? Nah, saya kadang harus tolerir ya sama tulisan-tulisan mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa favorit saya, itu justru malah saya keras sama mereka. Ah, Jadi ada satu mahasiswa favorit saya, namanya Doli Parama. Dia itu mulai bimbingan sejak November 2019. Terus hampir setiap minggu itu 3-4 kali kita bimbingan. Coret. Akhirnya saya ACC itu di Juni 2020. wow, 8 bulan. Ya, kurang lebih segitu. Dari 8 bulan itu di arsip saya kurang lebih ada sekitar berapa ya? 60-70 koreksian gitu. Arsip ya. Versi pertama, versi 2, versi 3, versi 4. Saya dengar aja tarik napas. Iya, untungnya dia ini orangnya tough ya. Oke, pejuang lah dia. Wah, sampai saya bilang gini, kamu kuat nggak, Dol? Gitu. Aman-aman, Pak. Oke, lanjut. Bilang loh kalau kamu nggak kuat ya aku ACC aja. Kalau Bapak agak yakin, jangan diluluskan. Oke, hantam terus. Tapi ada juga yang mahasiswa, ya saya pakai standar minimal banget kan. Itu aja nggak terpenuhi, lapor ke fakultas. Saya disidang kebetulan. Kenapa mempersulit? Gila, mempersulit. Perasaan kita open aja ya, kecuali kalau nggak bisa ditemui, nggak bisa dihubungi, itu mempersulit ya. Tapi ada juga yang saya tutup mata lah, karena saya nggak tertarik sama temanya misalnya. Yang penting dosen yang lain ACC, saya ACC. Saya ada yang model kayak gitu juga. Jadi semakin saya tertarik sama orangnya, sama topiknya, saya semakin serius gitu. Berarti nggak semata-mata yang gampang lulus itu karena bagus ya? Ya, nggak semata-mata. Oke. Sejauh ini kan menulis tuh udah di banyak tempat Pak ya, banyak platform. Menurut Mas Lulu sejauh ini ada nggak sih platform yang bisa jadi tempat orang buat hidup dari tulisannya gitu? Platform ya, agak susah kalau platform. Mungkin menulis di kolom opini media nasional itu bisa melahirkan pemasukan, atau menulis di jurnal-jurnal lembaga negara itu lumayan tuh dapatnya. Ya untuk seorang penulis itu sangat besar. Ukurannya seorang penulis kan begini, dia dapat beli buku banyak itu udah besar. Misalnya nulis di jurnal lembaga negara dia dapat 1.500.000. Dengan 1.500.000 itu dia bisa beli buku sebanyak 10 buah gitu. Nah itu sangat besar. Nah tapi kalau seandainya kita bisa ikut hibah gitu, hibah penelitian dikti misalnya, atau LPDP, itu bisa sampai miliaran. Wow. Ya, jadi tinggal kawan-kawan bagaimana baiknya. Termasuk ketika kita udah doktor, ada lowongan postdoc. Postdoc itu rata-rata suruh untuk publikasi artikel. Nah, itu kawan-kawan bisa dapat kurang lebih sebulannya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 US dollar ya. 70-80 juta gitu. Per satu artikel? Enggak, per bulan. Oh, per bulan. Per bulan, 2 tahun gitu. Paling 2-3 artikel. Oh. Jadi dia riset lama, terus nulis 15 halaman. Enak kan sebenarnya? Iya.
benar-benar. Saya Tapi- baru terinspirasi kenapa saya nggak nyoba postdoc lagi ya. Malah nge-recall ingatan lama ya ini obrolannya. Saya terlalu asik mainan startup sih. Sampai lupa diri sendiri ya. Kenapa kami teman-teman itu nggak diarahkan untuk menulis kayak gitu atau jadi ghostwriter, terus diarahkan juga menulis hibah kayak gitu, terus nanti dananya bisa dipakai untuk kegiatan lain? Ya, saya sebenarnya sih nggak menyarankan untuk ghostwriter ya. Oh, oke. Karena menulis itu saya sangat mengidolakan Pram ya. Dan dia ngomong kalau tulisan itu adalah anak-anak kita gitu. Jadi kita nggak akan memberikan anak-anak kita itu ke orang lain. Ya sebisa mungkin gitu. Jika masih bisa bertahan dengan cara yang lain ya kita nggak perlu jadi ghostwriter gitu. Ya, cara filosofisnya kayak gitu ya. Kalau gitu pasti udah familiar dong sama yang joki skripsi. Kan itu masih hidup di Indo gitu. Tingkat kebutuhan orang membuat skripsi itu tinggi, tapi banyak orang yang nggak mampu untuk menyelesaikan skripsi misalnya. Iya, terutama skripsi ya. Skripsi itu harusnya mudah gitu. Jadi joki skripsi itu nampaknya perlu diberantas gitu ya. Kecuali kalau misalnya udah level S3 gitu. S2 juga agak kontroversial ya. S3 itu dia menjadi asisten kandidat doktor. Jadi dia ngumpulin data, dia ngeresum buku, itu nggak masalah. Tapi kalau skripsi ya itu kan sangat personal dan itu level yang paling rendah. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara individual. Kalau orang nggak bisa menyelesaikan skripsi, ya orang tersebut sebenarnya nggak layak dapat pekerjaan dengan level sarjana. Wow, standar bapak segitu ya. Terus kalau dengan plagiat, Pak? Saya pernah mendeklar ke kelas ya kan. Sekali Anda plagiat, saya bilang ke mahasiswa, saudara-saudara plagiat, bisa dipastikan nilai Anda nggak keluar atau nggak lulus. Karena plagiat itu bukan hanya pelanggaran, tapi kejahatan. Kalau seandainya Anda udah plagiat atau ngeyel, saya adalah orang pertama yang akan buat laporan polisi malah. Wow. Oke. Jadi sejelek-jeleknya kita menulis, kalian menulis, saya bilang gitu. Itu minimal kawan-kawan dapat B. Karena saya menghargai dan menghormati karya sendiri. Kalau udah bagus, A gitu. Saya pun ada 2 nilai itu. Nilai A untuk yang bagus, nilai B ya untuk yang lumayan. Jelek ya juga B. Oke. Tapi sepanjang Bapak ya hidup di dunia yang fana ini, Iya, Pak. pernah bersinggungan dengan plagiat yang sudah terbukti nggak, Pak? Wah, sering mahasiswa saya. Oh, mahasiswa ya. Saya pernah membuat dari 278 mahasiswa, ada 3 atau 5 kelas gitu. Hanya 23 yang lulus. Selebihnya enggak. Wow. Terus semua Semua nggak keluar nilainya. Nggak keluar nilai, statusnya gimana? Nunggu direvisi? Ya, nggak lulus. Terus habis itu mereka
demo tuh di fakultas. Demo di fakultas kebetulan orang fakultas kan juga respect sama saya. Mereka tetap merefer ke saya, silakan Pak Waludin gitu. Karena itu kebijakan dan otoritas dosen, pimpinan nggak bisa intervensi kan. Terus saya kasih kesempatan kedua kan. Pak, yang lulus cuma 50, yang lain nggak lulus ya. Sampai kesempatan ketiga gitu. Kalau seandainya kalian masih plagiat ya kan, saya kan pakai software ya, dipastikan nggak ada remedi lagi gitu. Mereka ngetik sendiri tuh. Terus akhirnya saya keluarin nilai B semua. Yang nggak lulus, yang nggak lulus itu. Wow, oke. Proses mendidik itu berat ya. Berat, Bos. Saya sebenarnya kepikiran, wah mau buat laporan polisi tapi sebanyak ini kan. Ratusan gimana coba. Panggilan saksi banyak. Iya, kosnya besar. Kalau 1-2 enak tuh. Tapi juga saya nggak sampai hati ya, apalagi mahasiswa saya. Mahasiswa saya nyuri dia dapat ATM bank, terus kemudian ATM-nya itu dibelanjain, salah satunya beli buku hukum anti korupsi. Gila. Aku ini anak nyuri ya. Udah gitu, orangnya kan aktivis ya. Aktivis itu udah mau diborgol di kampus. Saya kasih peringatan ke penyidik, jangan sampai ada kekerasan dan jangan sampai terlihat. Kalau enggak, saya nggak akan kasih masuk gitu kan. Terus akhirnya saya panggil layaknya, udah mau ditonjokin tuh sebenarnya. Saya belain, seperti itu aja saya belain ya. Dia salah gitu. Terus proses berlangsung di penyidikan itu saya bantu dia, saya mediasi sama pemilik ATM-nya. Udahlah kami ganti itu uangnya. Ya mohon maaf hilaf gitu kan. Karena anaknya ini udah levelnya skripsi. Bentar lagi dulu masa dengan penjara gitu. Dan anaknya memang sudah sangat menyesal dan saya kenal baik, orangnya aktivis, gak nyangka sebenarnya. Ya mungkin ya namanya orang ya. Sebelumnya marah, bodoh, ya pengen nempeleng sendiri juga. Tapi karena ya terakhir dia mahasiswa saya, nah, apalagi tadi plagiat ya kan, nggak sampai hati juga ngelaporin polisi. Walaupun ada ancaman keluar dari mulut saya, plagiat, saya buat laporan polisi. Terus jadi nasibnya itu gimana Pak? Nasibnya akhirnya mediasi, alhamdulillah. Dan dia nggak jadi diproses gitu. Tapi nggak ngeluarin dana kan? Cuma ganti rugi aja kan? Ya ganti rugi aja. Oke. Dari tadi kan Pak banyak keluarin soal pram kan. Selain pram atau pram juga boleh di-elaborate lebih dalam. Idola Bapak dalam menulis itu siapa dan apa sih karya mereka yang paling Bapak terinspirasi? Iya, ada 2 ya. Pram sama Prof. Sajib Raharjo. Itu yang paling saya kagumi lah. Saya pernah nulis Prof. Jib ya. Jadi dia itu gimana, kayak dewa ya. Nggak ada orang yang nggak suka itu. Ya, dan lebih monotonnya. Kalau anak muda kan suka yang dinamik ya.
nggak ada yang bayangkan mereka mengkultuskan, memuji-muji gitu. Jadi kan akhirnya nggak asik ya. Walaupun sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam saya itu saya nggak bisa meninggalkan Prof. Chip. Sama seperti saya selalu teringat Bu Ida gitu. Prof. Chip itu seperti udah mendarah daging dalam pikiran saya gitu. Jadi saya pernah mau meninggalkan Prof. Chip. Ya saya mau menemukan aliran pemikiran saya sendiri lah. Tapi lagi-lagi juga Prof. Chip banyak membantu saya untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Seperti saya malas ngutip Prof. Chip di disertasi saya. Ternyata di disertasi saya ada beberapa bukunya Prof. Chip yang saya kutip. Jadi saya nggak bisa meninggalkan beliau. Karena beliau itu seperti dasar pemikiran saya gitu. Kalau Prof. Chip, pemikirannya atau tulisannya yang paling berpengaruh tuh yang mana? Hampir semuanya ya. Itu cukup bagus. Tapi hukum yang mengalir itu yang paling saya suka. Jadi itu karya yang otentik menurut saya dari Prof. Chip. Oke. Iya. Dan Pram, sampai saya menamakan anak pertama saya Pram juga. Dia adalah penulis yang nggak ada tulisannya yang nggak bagus. Semua tulisannya itu memiliki jiwa gitu. Jadi level tulisannya itu sudah, kalau dalam dunia pemikiran Islam levelnya makrifat gitu ya. Jadi dia udah menyatu dengan ilahi gitu, menyatu dengan alam, bersuara, bercerita, berkarakter. Jadi diksi yang digunakan sederhana tapi valid ya, tepat sasaran, menusuk, mengantarkan kita pada situasi gitu. Jadi kalau kita baca tetralogi Buru itu kan, bagaimana Mingke dikejar-kejar oleh orang yang meneror dia dan mau dibunuh, itu kita merasa menggigil sendiri, takutan hendak dibunuh sama orang gitu. Karena ya Pram menulis dengan sangat valid. Di zamannya Pram mereka publikasinya lewat apa sih Pak? Ya buku juga. Cetak buku dan udah selesai publish gitu ya. Tapi pengaruhnya bisa sampai sekarang ya? Iya, itulah keabadian dari tulisannya. Oke. Dari semua cerita itu dan dari semua idola itu, menurut Bapak nih sampai sejauh ini, sepenting apa sih menulis buat Mas Lulu secara pribadi? Menulis itu seperti bernafas ya menurut saya. Saya nggak menulis sebulan gitu, seperti saya nggak hidup gitu ya. Wow. Jadi mengelola akal sehat itu dengan tulisan. Dalam sekali ya. Menulis itu bernafas dan mengelola akal sehat itu dengan tulisan. Jadi judulnya nanti bagus nih Pak. Oke. Terus kenapa menurut Bapak orang nggak suka menulis? Nggak tahu ya. Mungkin yang lebih tepat itu orang terjebak dengan kemalasan itu. Bukan karena nggak mampu. Iya, menulis itu bukan soal kemampuan ya, tapi keterampilan. Jadi kalau dia dilatih terus, dulu saya ada level di mana saya sehari harus menulis 1 kali gitu.
Dan itu bisa berlangsung. Dan di situ logik, linearitas, style saya terbangun dengan menulis seperti itu. Dengan Bapak yang menganggap menulis itu seperti bernapas, berarti setiap hari, entah itu di kuliah atau di kehidupan sehari-hari, atau bahkan ke anak nih, ke pram nih, berarti Bapak mendidik untuk orang mulai menulis berarti ya? Iya, betul. Saya ya mengkampanyekan, mempromosikan menulis gitu kan. Saya juga menemani anak saya menggambar, sering saya gambar helikopter, dia menggambar tank gitu. Ya kita coba temani lah mahasiswa saya, anak saya untuk rajin-rajin menulis itu. Oke. Mau menulis sampai kapan, Pak? Iya, semampu saya ya. Kalau udah nggak bisa menulis, ya baru nggak nulis gitu. Oke. Dibandingkan kan kuliah udah sampai ke Spanyol, ke Belanda gitu. Dibandingkan dengan negara luar, sebenarnya dunia literasi tulis menulis Indonesia tuh sejauh mana sih Pak perkembangannya? Bagus ya di Indonesia. Cuman untuk tulisan akademik memang agak tertinggal gitu. Jadi ketika kita tertinggal di dunia akademik, seharusnya kita melepas sastrawan-sastrawan kita, seniman kita untuk lebih banyak berkarya sehingga lebih berpengaruh di dunia gitu. Kalau tulisan akademik dibandingkan Eropa, Australia, atau bahkan native speaker itu kan kita jauh ya, karena kita harus menulis dalam bahasa Inggris. Terus standar penulisan di kampus-kampus luar juga sangat ketat, kita susah untuk mengajarnya gitu. Nah tapi novel-novelnya Pram dialih bahasakan berbagai bahasa dan itu berpengaruh di dunia. Begitu juga dengan Eka Kurniawan sekarang. Jadi novelis-novelis seperti itu mungkin perlu kita dorong gitu. Nah kita jarang menemukan juga novelis yang seperti John Grisham gitu, di Indonesia. Jadi seorang lawyer yang menuliskan novel tentang hukum. Oh, saya baru tahu itu Pak. Nah itu kalau misalnya bisa kita buat lomba atau gimana, akan muncul tuh bibit-bibit baru yang bisa kita dorong. Oke. Terakhir Pak, apa sih harapan Bapak buat dunia literasi Indonesia, buat tulis menulis di Indonesia? Ya terus berkarya ya, dan grup-grup penulisan mungkin perlu diperbanyak, sekolah-sekolah penulisan lebih diperbanyak. Jadi kita masih haus konten-konten yang bagus gitu kan, ketimbang konten prank jelas gitu kan. Lebih baik diisi dengan hal-hal yang menarik lah. Oke. Wow, terima kasih Mas Lulu obrolan kita sampai sejauh ini. Oke. Sukses ya. Ya, terima kasih. Buat teman-teman, begitu dulu obrolan kita dengan Mas Lulu. Sebagai orang yang aktif menulis, jadi dosen juga, sekarang jadi CEO di startup hukum. Buat teman-teman yang tertarik untuk menulis, bisa bergabung di sini, di Tulisin. Buat kalian yang membutuhkan tulisan juga nanti bisa kontak ke kita, nanti kita hubungkan dengan penulis yang tepat. Dan berharap juga lewat ini kita bisa melahirkan banyak konten, banyak hasil-hasil tulisan yang bisa berpengaruh buat kemajuan Indonesia ke depan.
Terima kasih Mas Lulu. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Siap.